Tapi pure teknokrat jadi kurang relevan loh. Kalau misalnya di dalam government sekarang. Kenapa? Bukan kurang relevan dalam artian you cannot deliver ya. Cuman kayaknya semakin negara tuh maju atau misalnya semakin role dari power itu tidak terlalu otoritarian, agak sulit memisahkan dua role ini. Kalau dulu kan Presiden Soeharto cukup kuat sehingga lu gua protect, lu pikirin aja gimana cara bikin Indonesia growth-nya tinggi. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu karena kita udah multi party, nggak ada yang punya absolute power. Semua itu kan bagaimanapun kita harus ada take and give. Ada buku baru yang gue lagi pesen belum nyampe dari DC. Itu cerita bahwa sebenarnya Amerika udah melakukan banyak hal yang dilakukan Trump. Cuman secara elegan ngomongnya. Kalau Trump dia jujur aja gitu loh. Kayak misalnya nih trade war gitu kan. Buka borok dia. Dia jujur aja gitu loh. Ya sebenarnya membuat kita merasa random karena kita biasa dengan round of negotiation this and that. Tapi kalau Trump kan rada seenaknya. Cuman Amerika tuh has been using the economic weapon lah sebenarnya. Itu kan juga proven ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Reading Chamber, tempat kita untuk membahas berbagai macam buku-buku menarik dan juga pembelajaran dari hidup. Hari ini ada tamu kita, Mas Pram kan, ini adalah kakak saya gitu, kakak yang lain gitu ya. Kakak-kakaan ya, kakak yang lain. Udah masih, pokoknya udah keren, cantik, pinter, apalagi nih, jaya lah pokoknya. Yaitu adalah Kak Masita Kristalin. Saya capek nyebutin gelarnya ya. Sama kayak dia waktu suruh nyebutin gelar orang juga capek dia. Iya, gue singkat aja. Jadi pokoknya Sekjen Iluni UI, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Waduh, aku khawatir kalau ada di sini Kasita ke sistem keuangan stabil ya, gitu. Stabil. Kayak gini. Jangan lupa juga dia apa? PhD. Ya udah tadi udah aku sebut. Belum. PhD. Buat Pram penting tuh. Apalagi karena kita sama manggilnya Dr. Kristalin. Oh, keren banget. Dr. Oktavinanda. Terima kasih setia. Setia. Nanti semoga saya bisa menyusul kakak-kakakku ini ya supaya jadi dokter juga. Aduh, gitu. nggak penting deh itu, Pras. Oh gitu. Asik. Kalau buat Pram penting, buat gue kayaknya gue rada nyesel dikit. Oh gitu. Penting ini supaya kita saling memanggil itu aja. Buat gue sih itu aja penting ya. Dr. Kristalin dan Dr. Oktavinanda ada di sini. Itu penting tuh. Benar. Nah, hari ini sebenarnya topiknya akan lebih campur-campur ya. Kita pengen dengar ceritanya dari Kasita. Terus di sini juga ada buku-buku. Kan memang seorang ekonom ya. Nih jangan lupa juga paling lupa seorang ekonom gitu ya. Jadi kita banyak banget bakal berbicara juga soal ya pembuatan kebijakan, soal ekonomi. Jadi mungkin sebelumnya Kasita memperkenalkan diri dulu deh. Nah, sebagai tamu hari ini apa dan yang menarik dari Kasita nih apa gitu. Dan mungkin juga bisa cerita buku-buku apa yang mungkin menginspirasi dan menarik buat Kasita. Oke, berat nih ya. Kalau memperkenalkan diri, halo semua, aku Masita Kristalin, panggilannya Sita. Dulu sama Pras kita sempat satu kantor nih. Betul. Jadi dulu aku memulai karir di Bank Dunia, di World Bank. Aku di tim makro. Kalau Pras apa ya? Poverty governance ya dulu. Namanya. Governance. Ketemu. Kita tetangga ruangan. Oh ya? Iya. Tetangga ruangan. Iya. Masa sih lu bukannya di gedung sebelah ya? Enggak, gue di sebelah lo, satu ruangan sama Ruth. Pokoknya aku inget banget ketemu Sita tuh bilang, loh kok di Facebook temenan sama kakakku? Wah aku satu angkatan. Abis itu kita arrange. Terus dia nanya, kok lu kenal sama kakak gue? Itu temen gue seangkatan. Terus tadi kita makan di Otoya. Tapi by the way, sampai sekarang orang masih nanya loh, kayak Bu Tuti nanya, Sita emang kenal sama Pram dari dulu? Beneran kenal atau enggak gitu? Iya banyak banget nanya. Semua Kenapa percaya? Kenapa? Enggak, soalnya hukum sama ekonomi itu jauh kan. Terus zaman kita kalau bikun lama banget lah pokoknya. Emang jarang sih ya hukum ketemu ekonomi. I don't even remember I use bikun sih dulu kesana. Jalan kaki kayaknya. Jalan ya lo? Oh karena hukum deket sih. Hukum dekat. Kita suruh deketan mikrofonnya. Oh kita suruh deketan mikrofon. Oke, baiklah. Udah ya. Ulang lagi, kayak terus. Lanjut aja. Oh lanjut aja.
gue jadi Tadi mental. Bikun, tadi kita habis lagi ngomong itu. Iya kan memperkenalkan hukum sama diri. ekonomi jauh Iya. kan. Jadi orang-orang pada bingung Sita sama Pram kenalnya di mana gitu. Tapi Pram kan suka cerita, kita dulu bareng ya waktu Mapres 2005. Pram itu Mapres dari Fakultas Hukum, 2004. gue 2004 ya, 2005 kita lulus ya. 2005 kita Terus lulus. gue Mapres dari Fakultas Ekonomi. Terus harus 3,5 tahun kan? Enggak lah, gak sepinter itu, gue 4. Oh iya, gue wisuda duluan ya. Sebenarnya udah acara Oh wisuda lu lu. 3,5 tahun? Gue 3,5. Wah hebat. Jadi Kalau IP sih tinggian gue. ya itu benar. Tapi saya sama Mapres. Saya kan sama Mapres fakultas ya. Kita Iya. ada anggota kita di Iluniwi yang Mapres nasional. Iya. Nah terus dari World Bank waktu itu di tengah-tengah kerja, lu inget gak siapa ya country directornya yang kemudian jadi presiden Rodrigo. itu? Rodrigo. Iya. Presiden apa? Presiden kok jadi lupa negaranya? Ya, jadi Latin kita- Amerika lah. Iya, Latin America American gitu. countries, Rodrigo. Oke. Nah waktu itu ekonom makro di World Bank belum ada tuh yang orang Indonesia yang di Jakarta waktu itu, baru gue doang. Baru lu doang. Nah pas Rodrigo gue juga nggak ngerti gimana ceritanya. Pak Luhut waktu itu baru jadi Menko Marves. Nah terus Pak Luhut minta Mas Syita untuk kerja di Menko Marves. Nah gue waktu itu masih mikir-mikir kan di World Bank baru jadi staff ya, Iya. ada pensiun dan segala macam, dan jadi staff juga ngantrinya lama dulu. Jadi gue Betul. kayak lumayan Oh, galau sih pokoknya juga. tetap dari waktu itu. Iya di World Bank tuh nggak ada yang tetap tapi dibilang staff lah. Iya. Staff itu tetap extended staff, cuman kayak perks-nya sama dengan staff biasa. Staff I see, bener I udah see. nggak ada gitu. I see. Jadi gue rada-rada galau ya sebagai anak PNS. Bekerja yang tidak pasti atau bekerja yang pasti. Cuman waktu itu gue pikir-pikir, tapi rada-rada gara-gara Rodrigo juga sih. Jadi Pak Luhut langsung ngomong ke Rodrigo, terus Rodrigo bilang, Mas Sita, I don't have any choice gitu. Kayak gue sebenarnya masih mikir tahu gue butuh penghasilan tetap, gue bilang waktu itu kan ke Iyalah. Rodrigo. Tapi gak bisa, Pak Luhut mintanya lu, dia bilang itu. Ya udah, jadi itulah pertama kali gue mulai merasakan public policy di dalam kementerian. Sebenarnya aku penasaran banyak ceritanya Kasita dari zaman di Marves terus tiba-tiba menjadi dirjen. Asik. Ini apa nih? Oh, Ini, ya, penting ini ya. seperti Voice Century kalau di One Piece pasti dia nggak ngerti. Enggak deh. Dia pasti nggak paham. Saya nggak ngerti. Jangan ngomong satu dia nggak paham. Tapi ceritain dong gimana berkarir public policy beneran dengan umur yang ya sangat muda ya, relatively Asik. muda gitu loh. Saya gak muda-muda banget, anak gue udah kuliah loh. Iya bener, Gak tapi apa-apa, masih kelihatan muda kok. tapi Asik. kalau ngelihat jajaran pimpinan ya paling muda. Benar. Nah jadi dari Pak Luhut itu, dulu kan gue makro kan. Di Pak Luhut itu dulu kerjaannya adalah, waktu tuh inget gak ada 10 destination pariwisata. Ingat, Nah ingat. salah satu tugas gue tuh itu. Jadi kadang-kadang lucu juga tugasnya. Dulu Labuan Bajo tugas gue bantu pembebasan lahan Labuan Bajo. Dulu Labuan Bajo tuh lahannya 20-an tahun lebih masih stuck karena ownership dan ininya beda-beda lah gitu status lahan tersebut gitu. Dan itu takes 20 tahun buat mereka bisa nyatuin ini jadi satu daerah. Waktu itu salah satu tugas gue di Marves itu. Jadi pembebasan dari makro nih di World Bank, ikut pembebasan lahan, mikirin destinasi pariwisata gitu-gitu. jadi lawyer. Oh gitu. Iya. Karena mau ikut membebaskan Sebenarnya lahan. cita-cita asli mau jadi lawyer ya, cuman belum kesampaian. Yang lawyer yang ini. Yang lawyer yang ini. Udah ada lawyer di Kan udah sini. pernah membebaskan lahan. Iya. Pernah? Oh itu. Wah, kita cocok tuh. Iya bisa. Iya kan? Oh gitu. Iya, nah Ya, terus bagian dari pekerjaan lah. iya, Oh. nah dari Pak Luhut gue mikir, gue kepengen, maksudnya gue nggak pengen dikenal sebagai orang government atau orang tertentu lah di usia pada waktu itu. Jadi gue berpikir gue pengen jadi apa sih? Gue kan pengen jadi ekonom. World Bank udah di awal karir ngajar di UI, terus kemudian di pemerintahan udah nyicipin yang di luar makro. Terus gue mau nyoba market waktu itu. Jadi gue sempet di Mandiri Sekuritas Yeah. sama di DBS tuh, di DBS Bank. Nah dari DBS Bank itu udah mulai lah kan kalau ekonom diundang di TV ngomongin ekonomi bla bla bla. Terus tiba-tiba Bu Sri Mulyani waktu itu nyari staf sus. Jadi dia punya kategori butuh staf sus makro, regional, sektoral gitu kan. Nah, terus dia adalah beberapa nama, terus diwawancara satu persatu, akhirnya gue dapet deh itu staf sus makro dan fiskal gitu. Gitu sih Pertanyaan awalnya. interviewnya apa? Di mana Anda melihat diri Anda 10 tahun lagi? Gitu nggak? Sama. Gue gak kayak Ini kan very funny question. gue gak kayak Pram sih, gue masih gak inget juga ditanya apa. Oh ya? Iya, gue gak inget. Lu inget gak kalau ditanya apa sama orang? Wah, gue udah lama banget sih gak di interview sama orang, jujur gue juga udah gak inget. Dulu apa Iya, interview gue gak inget sih. Gak inget gue juga. Iya, gue juga gak inget sih. Nggak inget. Gue gak Semua inget. orang, men. Aku penasaran pertanyaan interviewnya apa? Iya, it just Saya pasti happened. ditanya tentang keahlian dong. Ya mungkin Nggak ya. dikasih case study gitu? Oh enggak.
gitu. Diberikan anggaran 3.000 triliun. Terus nanti dikasih latihan soal gitu kan? Gak gitu. Nah, terus abis dari situ gue jadi ini partner di Systemic. Systemic itu consulting companies based in UK. Iya. Tapi pernah ketemu Kasita waktu di enggak, waktu masuk sebelum. Belum sempat ketemu. Sistem itu klien bantuin kita. Di iya. Kita suka kerja tandem buat support isu-isu lingkungan, environment, sustainability kan. Jadi memang kita sebenarnya pernah kerja. Tapi pada saat dia waktu jadi partner, sebelum kita sempat ada kerjaan bareng, lah udah pergi lagi. Iya, nah itu gue lumayan tough tuh di awal karena kan gue sebelumnya di World Bank jadi ekonom, terus di pemerintah, terus jadi ekonom di bank. Tiba-tiba jadi partner yang lo punya bottom line, lo ada target. Itu sesuatu yang berbeda tuh buat gue pada saat itu ya. Jadi gue rada-rada lumayan stres juga awal-awalnya. Lu stres mulu. Lo kok tahu aja sih. Tapi gimana you cope with that perubahan? Itu kan harus jadi ngejar target kan? Iya. Nah, gue emang orangnya agak lebay ya. Jadi setiap kali ada perubahan, gue tuh semacam bikin kurikulum kehidupan gue gitu. Jadi what do I need to acquire untuk bisa perform di kerjaan ini. Jadi gue baca buku soal consulting lah, soal leadership lah, soal itu heboh lah gue. Terus gue baca kalau sustainability partnya gue udah tahu sih, lebih pada how to be a good consultant. Kan gue nggak pernah tapi gue usernya consultant kan. Jadi at least gue kayak from the other side of the table gitu. Jadi gue tahu apa yang disukai dan tidak disukai gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ternyata nggak susah-susah banget ya jualan. Sukses ya? Iya, lumayan sukses. Dia ngomong angkanya ke kakak dan I said, "Well, that's just very good." Wow, berarti sebenarnya udah melewati juga ya menjadi seorang tukang dagang. Asik. Orang-orang pinter beda. Oh ya benar. Tapi bener ya apa yang lu sampaikan persis, karena waktu gue jadi managing partner pun selain udah berlatih sendiri di kantor sebelumnya, itu buku-buku di belakang ini kan tuh semua buku-buku manajemen law firm yang di atas itu tuh. Jadi memang gue juga baca, gue bilang iya apa? Kan? Iya harus dong. Jadi kita merasa comfortable, lu memasuki area, memang lu belum pernah lakukan, tapi lu tahu nih angle-angle-nya kayak masuk gua gelap, lu at least bawa center lah. Mungkin lu nggak pernah ke setiap pojokan dan ngelihat semua pojokan secara sekaligus, tapi at least lu, ini gambarannya gua nggak langsung terjun ke jurang atau apa gitu kan, lu merasa lebih safe sih. Makanya itu ada gambaran kayak misalnya orang jadi managing partner tuh kadang-kadang malah dipilih ada orang yang paling gak sibuk, yang paling gak ada kerjaan. Ya itu ada kesalahan besar. Itu satu kesalahan besar. Malah kalau ngaji managing partner yang paling sibuk karena tadi selain kerja ngurusin kantor, pas sekarang ada kerjaan ini pula gitu kan. Tapi tadi managing time dan lain sebagainya, I need to learn dan need to understand gimana sih cara business side-nya lo baca juga? Iya dong. Iya, gue juga. Of course, pasti. Makanya kita bisa bikin bisnis yang cepat dan tumbuh berkembang secepat itu karena tadi kita benar-benar belajar. Dan itu kan banyak orang ya berpikir, ini makanya kan udah banyak buku. Makanya berpikirnya, nggak usah baca, langsung praktek aja. Nggak bisa. Gimana cara lo bikin satu sukses kalau lo nggak belajar? Iya benar-benar. Dan waktu gue masuk yang ini, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, salah satu tugasnya tuh dia ex officio sekretaris KSSK yang tadi pernah sebut, Komite Stabilitas dan apa sih kok lo? Sistem Keuangan. Sistem Keuangan. Iya, nah. Jadi gue baca deh ini buku Mengejar Fajar ini. Abis itu gue bilang, Pram coba lu baca. Gue pengen tahu dari perspektif hukumnya gitu. I have this. Nih dulu gue udah baca 5 tahun lalu, gue mau baca lagi karena kan dari sini lu menyatukan antara public policy, bagaimana lu melihat resiko sistemik di suatu negara, tapi juga ini banyak angle hukum ya kan, kayak politik. Iya, politik juga sih obviously. Iya, angle hukum dan kayak bahwa meeting itu benar-benar di-record ya dan itu suatu saat jadi bukti audit dan lain sebagainya tuh ya kalau kita nggak pernah di public policy kan kita nggak ngerasain day to day ya. Dari buku yang ini penting nih buku nih buat yang mau masuk public policy yang ada berkelindan antara politik, legal dan ya substansi keilmuannya yang kita perlu. Sebenarnya semua public policy tidak mungkin tidak jalin berkelindan hukum, politik dan ekonomi. Nggak mungkin. Juga sih. Nggak ada. Pasti. Cuman di kasus ini lebih intens. Iya, lebih intens. Iya. Ya dulu kita karena gue juga dulu ngikutin juga kasus ini ya dan memang coba diceritain dulu. Boleh. Apa isi dari Mengejar Fajar ini? Kakak-kakakku tercinta. Jadi Mengejar Fajar ini sebenarnya kan dulu ada satu bank ya, Bank Senturi yang mengalami resiko kegagalan lah. Habis gitu kita punya mekanisme untuk mengatasi bank gagal. Dan itu biasanya ada 2 lah. Kalau lu banknya sistemik harus diselamatkan dan ada cara-caranya dan aturannya. Kita jelasin sedikit bank sistemik apa, antara orang pada nggak paham. Bank sistemik itu bank yang
kaitannya dengan ekonomi meluas lah. Jadi kalau dibiarkan gagal untuk ekonomi terlalu besar Efek dampaknya. domino. Ada bubar ntar kita semua. Nah, kalau yang non sistemik caranya beda lagi. Nah, pas Century ini kalau nggak salah aturan lengkapnya itu sebenarnya belum terlalu ada tuh. Kalau sekarang kita udah atur di undang-undang KSSK itu, undang-undang stabilitas, dan juga kemudian diperbaiki di undang-undang P2SK. Jadi kayak udah ada protokol resmi how to deal with the situation sekarang gitu. Kalau dulu kan ini adalah situasi yang cukup baru nih buat para pelaku pada periode itu. Jadi yang gue perhatikan dari sisi ekonominya, gue lebih memahami lah ya, lebih comfortable. Tapi yang sisi-sisi legalnya itu sih, makanya gue kepengen belajar hukum sih sekarang. Iya, dan itu it's good. Ya sama kan kayak gue juga ke Chicago dulu kan belajar hukum dan ekonomi kan. Karena gue juga pengen ngerti sisi ekonomi dan bisnisnya. Orang hukum gue udah pendidik udah ada kan. Tapi I want to learn, dan I think both from you juga bagus juga. Kenapa? Karena memang kalau terkait dengan isu hukum ya, ini sebenarnya kayak ceritanya Nube kan nggak? Yang kemarin kita bahas, yang tadi kita bahas. Yang mana? Yang soal peramal, yang karena dia saking saktinya, dia mencegah itu kejadian. Ya, orang yang mencegah suatu kiamat itu tidak akan pernah dihargai. Iya, orang yang mencegah kiamat terjadi tidak dihargai karena kemudian muncul orang-orang ya pencari kesempatan ngomong, ini tapi setelah diselamatin nggak terjadi krisis. Iya, nggak ada counterfactualnya. Exactly kayak waktu Century. Iya. Nah itu dia permasalahan. Jadi kan jadi nggak masuk akal ya. Ketika kita membuat satu kebijakan, I follow the case waktu itu pada zaman itu juga, dan karena kita lawyer, karena kita bilang nggak make sense lah. Karena kalau misalnya justru kesuksesan dia terjadi karena ya tidak ada resiko sistemik. Iya. Ya kan tidak ada krisis ya, akhirnya ada bank crash dan lain sebagainya, orang tiba-tiba berbondong-bondong kan. Nah, kalau kemudian disalahin, apa counterfactual yang mesti dicek? Iya. Nah, kalau kita di sudut pandang hukum, otak orang hukum atau misal otak aparat yang mesti kita lihat pertama kali ada gini kan. Satu, harus bisa ada justifikasi dari semua bank ini kenapa bank ini dipilih untuk diselamatkan. Misalnya pada saat itu ada beberapa bank, you pick one and then you don't pick the other. Iya. Di dalam data analisis kalian para ekonom itu harus jelas kelihatan. Oh, memang sudah dipertimbangkan dan sudah dihitung nih kenapa bank ini diselamatin. Itu satu tuh. Yang kedua terkait tentunya memastikan juga apakah ada nih aliran uang yang tiba-tiba dari masuk ke bank ini, yang dari ke bank Century misalnya contoh, balik lagi nih diputar. Ada nggak nih orang-orang itu ada dapat. Jadi misalnya you menyelamatkan ini karena ada konflik kepentingan. Ya karena you get the benefit from this transaction. Terus kemudian yang juga nanti akan jadi menarik, kenapa di laporan semua pasti dicek, akan ditanya siapa yang pertama kali mengusulkan. Iya. Dan kenapa diusulkannya pada saat itu? Kenapa nggak sebelumnya? Karena sebelumnya udah ada resiko. Dan resiko ini ada di siapa? Kenapa nggak di-declare? Kenapa baru tanggal ini? Itu penting banget ya. Pasti. Ternyata dari legal perspektif. Dari sisi ekonom kita kan kayak terus terang ya. Perhaps it's just obvious for you kan? Exactly. Ya, karena memang the timing is now. Iya kayak wah ini orang hukum kok ribet amat pertanyaannya gitu. Tapi exactly that question yang akan orang hukum yang nanya sih sebenarnya. Tapi kan orang hukum bisa curigaan. Curigaan. Enggak kayak gini deh, Pram. Misalnya lu punya investasi ya. Kan sekarang ini juga jadi challenge ya buat investment di Indonesia. Lu punya investasi, habis itu kan investasi kadang naik kadang turun. Betul. Yang penting kan satu basket lu tetap bikin net profit. Cuman kalau ahli hukum kadang-kadang nanyainnya per investasinya ini loh. Per investasinya kenapa lu rugi, kenapa lu untung, bla bla bla. Padahal kan emang lu diversifying your basket aja gitu. Nah disinilah menurut gue kayaknya both side harus saling belajar nggak sih? Iya, itu makanya butuh pendengaran interdisiplin. Again, I learn economics. Makanya kalau buat kita, apalagi gue praktisi pasar modal juga dulu kan. Jadi ketika kita belajar hukum pasar modal, yang don't put your egg in one basket itu is a very natural. Dan adalah hal yang satu yang wajar bahwa dari berbagai investasi kita ada untung, ada yang rugi, kan? Buat kita paling penting sebenarnya ya kalau kita bicara tanggung jawab bisnisnya, ya selama profitnya net, ya it's okay gitu. Kalau kemudian tiba-tiba semuanya berantakan, kemudian akan jadi pertanyaan kan, ini negara yang lagi berantakan atau kamu salah pilih sektor? Karena ibarat kata begini kan, misalnya you invest ada sektor energi, sektor perbankan, sektor teknologi bisa sebagai contoh. Terus kita kan mesti lihat, tiba-tiba tiga-tiganya rugi. Apa yang terjadi nih? Apakah dulu pada saat itu kamu milihnya secara reckless atau memang sektor misalnya yang rugi sektor energi doang, kan sektor energi lagi turun. Tapi nggak bisa sampai tiba-tiba tiga-tiga amit-amit turun semua kan? Jadi pertanyaan kan, apa jangan memang di kondisi makro negara lagi bermasalah? Ibarat kata begitu karena orang hukum yang udah terdiri secara ekonomi, dia akan melihat itu dulu sebelum tiba-tiba menuduh kayak wah lu investasi sembarangan, jahat. Lu reckless lo. Lu reckless. Tapi kalau orang hukum dia akan cek terlebih dahulu. Oke, gue mulai dulu nih situasinya mau seperti apa. Dan pada saat keputusan diambil dari kenapa jadi catatan laporannya jadi penting sekali karena dia akan nanya pada saat mengambil keputusan ini bener nggak nih
data yang dimiliki pada saat itu sudah mencukupi, ya kan, untuk kita bisa mengambil keputusan tersebut, sehingga orang nggak bisa bilang bahwa kita ini sudah melakukan reckless. Iya. Dan ini kan menariknya kenapa? Karena bangsa itu kan dianggap bank kecil, makanya ini jadi heboh. Iya. Karena dan dipertanyakan kenapa level segini aja kok bisa bikin sistemik. Iya. Dan itu memang satu pertanyaan yang boleh dibilang ya cukup valid. Iya. Ya kan, karena banknya kecil itu kan. Masa lu takut-takut nih, jangan-jangan ada orang bermain gitu. Iya. Tapi kan waktu kemarin kita sempat ngobrol sama Bang Narendra ya, Pras ya. Kita bertiga ya. Jadi kata dia sih yang penting lo menunjukkan bahwa lo sudah memitigasi keputusan ini. Ya. Nah, mungkin that side yang buat ekonom nih, misalnya gue sekarang belum baca buku ini atau belum memahami kelindan dengan legal ini, lu mikir it's obvious aja lu ngambil keputusan itu at that time karena bla 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 gitu kan. Cuman kayaknya di setiap, makanya kita memang perlu belajar from the other side, karena di setiap level keputusan itu lu harus jelasin mitigasinya apa gitu ya. Nah ini contoh ya. Jadi sebenarnya ribet juga ya Pram kalau dipikir-pikir. Tapi ini permasalahan juga gara-gara kita low trust environment gak sih? Kayak misalnya contoh gampang aja, juga ada kejadian, misalnya udah ada kajian menggunakan data, nanti ditanya lagi, yang mesen kajiannya siapa? Mempengaruhi nggak Anda pembuat keputusan? Jangan-jangan pembuat keputusan udah punya something, kajiannya dipengaruhi. Kan suka kayak gitu. Asumsinya gimana? Kayak gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Tapi again, kayak mitigasi tadi sebagai contoh. Kita itu berhenti sampai kapan sih mitigasi? Jadi mitigasi itu ibarat kata kan gini. Ini nggak harus kayak game theory level tinggi gitu. Kayak I know what you will do and you know that I know that you will do that gitu. Nggak harus kayak begitu. Cuma lebih ke arah ya tadi misalnya Bank Senturi misalnya contoh. You put bisa 1 triliun. Dalam kajian itu harus ada analisis. Apakah 1 triliun ini cukup atau tidak? Kalau misalnya mesti nambah gimana? At what point you will stop? Dan kalau nanti misalnya ternyata nih setelah dihitung-hitung, setelah ngasih itu ada resiko ternyata ini tidak akan sukses juga. Artinya masih tetap ada resiko, tidak 100% nggak sistemik ya. Jadi walaupun kita udah menolong, tapi bisa jadi banknya tetap berantakan itu. Pengelolaan dan lain sebagainya. Udah ada lagi nggak tuh action plan seandainya sampai itu kejadian, memitigasi atau mengurangi. Nah itu sudah dipikirin. Nah tapi kita nggak ada luxury itu in this case ya. Karena kan kalau nggak salah ini Jumat atau gimana gitu, makanya mereka rapat sampai, makanya judulnya menjelang fajar, bener-bener rapat semalaman sampai pagi, karena nanti udah market buka di Senin gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang lo harus membuat keputusan di dalam menit-menit jam itu, dan itu ya itulah, itu challenge-nya ya. Dan itu menurut gue adalah area yang kita semua harus pelajari supaya orang nggak takut mengambil keputusan yang tepat. Karena bisa aja mungkin lebih safe nggak ambil keputusan gitu kan. Padahal belum tentu baik sebenarnya buat lebih safe ekonomi. Buat siapa dulu? Lebih safe buat pengambil keputusan. Bener kalau. Tapi nggak safe buat ekonomi misalnya gitu Exactly kan. my point. Jadi kalau kita nggak, makanya kenapa butuh pendidikan dan diskusi interdisipliner dengan semua orang ahli hukum, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Karena tadi bayangin, misalnya tadi Sri Mulyani sama Pak Budiono memutuskan, iya nih kita mesti nyelamatin nih, tapi kalau kita selamatin, kita ambil keputusan, nanti kita kena kasus bro gitu kan. Udahlah, biarin aja lah, ekonomi Indonesia runtuh aja. Bayangin kalau itu kejadian, ya kan? Is that something that you want to happen in this country? Para pengambil kebijakan memutuskan, daripada nanti saya kena tanggung jawab, udahlah paling apes-apesnya kalau nanti krisis gue paling dipecat doang, habis gue kabur. Iya, counterfactualnya soalnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Nah itu yang menjadi masalah memang untuk pengambil kebijakan di Indonesia, yang ya itu memang butuh ini ya, butuh edukasi sih. Tapi kenapa di Amerika nggak kejadian gitu? Kan kasusnya juga sama. Nggak, tapi bisa kasih contoh waktu zaman 2008 kan juga sama ya. Timothy Geithner dengan segala macam itu kan melakukan bailout juga gitu. Ya, tapi nggak ada ngomongin kerugian negara gitu, atau ya paling politik ya, tekanan politik gitu. Kok taxpayer money dipakai? Tapi kan nggak pernah dalam sampai kasus hukum. Apa yang membedakan? Iya juga. That's actually a very good question. Ini jadi PR ya, mohon maaf saya kasih PR. Betul. Tapi memang sistem politik di Amerika itu gimana ya? Apa nggak ada mengenal kerugian negara? Bukan, ada semacam tradisi juga. If I'm not mistaken ya, I have to check this karena udah cukup lama. Tapi if I'm not mistaken itu sebenarnya juga Demokrat tetap bikin komite waktu itu buat. Bener, mereka kan ada joint committee kan, dan mereka minta kongres dan segala macam. Cuman kan karena di Amerika itu kan sistem politiknya cuma 2 ya, dan itu kan muter ya. Jadi ada semacam insentif ini this is why I get ya from public choice perspective mungkin kayak, udah lah lu nggak usah ribut, ntar juga pada masalah ada masalah kita pokoknya gua akan bikin kalau skenario. Kalau multi party akan lebih challenging. Kalau multi party kayak di Indonesia, orang punya insentif untuk cari keributan. Apalagi multi party yang belum stabil. Dalam artian masih gonta-ganti. Jadi semua nyari-nyari ini. Amerika tuh udah stabil dan udah cycling.
Jadi kayak Kecuali this time. ya kan. Jadi makanya kalau buat mereka udah cycle ya, nanti gua ributin lu ya. Nanti kan abis ini kan gua nih gantian. Ya baik-baik lagi. Jadi sudah ada insentif lebih besar untuk udahlah lu ngeributin ini semua. Kita yang penting itu ada performative show. American citizen mikir kayak oke, para legislatif udah bekerja gitu kan. Tapi ibadah kita semua teman. Iya, karena kan dari zaman George Bush ya ke Obama kan kejadian itu kan George W. Bush. George W. Bush. Maksudnya Bush Junior kan dalam artian mereka ada pergantian kekuasaan, harus ngambil keputusan yang membail out. Dan memang ada semacam tradisi juga tadi, makanya ada semacam tradisi juga untuk presiden yang lama tuh nggak terlalu ngejar yang it is a tradition also being built hundreds of years. Makanya jadi mereka udah lebih matang juga mungkin. Udah lebih matang demokrasinya. Jadi mereka tuh nggak mau apa ya. Kalau kita sekarang kan ibarat kata ya mohon maaf karena jadi masa tersandera dengan yang sebelumnya gitu. Tapi kalau di sana udah nggak, karena buat mereka ya udah. Makanya sampai Trump muncul dan Trump merusak itu semua. Ini I don't want to know what will happen di tahun 2000 berapa nih? 2028 2029 mereka. Iya, 2029 juga barengan kan. Jadi itu akan sangat menarik tuh. Apakah sampai Demokrat menang, apakah mereka akan melakukan balasan yang sama kepada Republican untuk segala macam hal yang dilakukan. Karena sekarang Trump itu benar-benar weaponize the judicial institution. Kan dia mau 3 periode. Enggak, mau selamanya. Tapi dia masih gitu. Trump itu sekarang udah benar-benar weaponize the judicial. Solicitor Generalnya, kejaksaannya mereka bahkan benar-benar dipakai buat bikin prosekusi nggak jelas. Kayak bahkan Attorney General New York sekarang tiba-tiba dibilang ada mortgage fraud. Ya kan, James Comey yang bekas direktur FBI juga lagi dijadikan tersangka. Beda. Ada buku baru yang gue lagi pesen belum nyampe dari DC. Itu cerita bahwa sebenarnya Amerika udah melakukan banyak hal yang dilakukan Trump. Cuman secara elegan ngomongnya. Kalau Trump dia jujur aja gitu loh. Kayak misalnya nih trade war gitu kan. Buka borok dia. Dia jujur aja gitu loh. Ya sebenarnya membuat kita merasa random karena kita biasa dengan round of negotiation this and that. Tapi kalau Trump kan rada seenaknya. Cuman Amerika tuh has been using the economic weapon lah sebenarnya. Itu kan juga proven ya. Bahwa kayak misalnya lu bisa kena sanction dengan gampang kalau misalnya this and that. Nah, ini juga balik ke world order sih. Jadi abis Perang Dunia Kedua itu kan ada namanya apa tuh yang meeting di mana tuh yang membuat Bretton Woods Institution seperti World Bank dan IMF gitu kan. Nah, institusi-institusi ini kan emang diciptain buat world order. Cuman around those time sebenarnya US dollar itu dipilih sebagai currency dunia itu dengan apa coba? Aklamasi. Nggak even pemilihan kayak kita di UI, Pram. I like how you describe it. Aklamasi gitu. Semua sepakat ya? Sepakat. Exactly, karena at the end of the day, oke lah, orang mungkin merasa ini antara Republikan atau Demokrat, siapa yang harus ini. Makanya Pram bilang harus gantian tuh make sense. Karena at the end of the day, orang lebih membutuhkan order daripada keadilan dalam arti yang adil banget gitu loh. Kayak, kalau lu memang salah, lu diginiin gitu. Kayaknya ada yang dipardon like juga. Iya, yang penting lu order aja. Kayak it's unfair, kenapa US dollar doang? Kenapa nggak a basket of currency berdasarkan weight GDP pada saat habis Perang Dunia II? Sebenarnya kan lo bisa argue kayak gitu kan. Cuman tetap aja nggak terjadi gitu. Gitu sih. Dan sebenarnya ya waktu kenapa gue balik ke sini adalah sebenarnya part of my portfolio itu dia ada stabilitas dan pengembangan sektor keuangan, tapi sebetulnya 2 direktorat di tempat gue itu adalah direktorat internasional. Jadi ada regional, bilateral, multilateral. Itu juga kenapa this institution penting, karena kan presiden sekarang benar-benar politik bebas aktifnya benar-benar bebas aktif ya. Dalam artian kita ke Bretton Woods juga, kita ke BRICS juga, kita ke New Development Bank, AIIB dan this other alternatif, kita juga mulai masuk dan mulai aktif gitu sih. Nah, dari sebagian sedikit ya, ini mau ada satu buku yang kita bisa rekomendasikan juga terkait dengan kisahnya Sita ini tiba-tiba dipanggil. Ini ada bukunya nih, When the President Calls. Conversation with Economic Policy Makers. Jadi ini adalah para ekonom-ekonom dari berbagai administrasi di pemerintahan. Jadi para teknokrat yang ibarat kata dipanggil, suruh mengabdi, terus kemudian memberikan masukan-masukan secara ekonomi. Jadi ini dari sebut semua nih nama-nama nih pada saat zaman Ronald Reagan siapa, kayak misalnya nih George ada Alan Greenspan. Ada Alan Greenspan, itu paling ada Gerald Ford. Terus atau Jimmy Carter misalnya. Tapi mereka ngasih advice doang ya sebelum mereka ditunjuk jadi somebody di dalam government ya. Tapi ini dia juga cerita juga ada ketika dia udah menjabat dan lain sebagainya. Tapi maksudnya kenapa buku ini jadi menarik karena dia membicarakan dia membicarakan para pelaku penasihat ekonom advisor dari masa ke masa. Termasuk di era Trump juga ada yang panggil ekonomi advisornya.
Siapa di Jadi sini? penasaran siapa yang Siapa dia dia? Ada panggil? namanya ini. Gue belum baca tapi sampaikan apa. Kevin A. Hesed sama John Michael Mulvaney. Oh iya. Kayak Mulvaney itu Iya. kayak cukup terkenal deh. Salah satu yang megang buat trade deal. Tapi kayaknya kan ini sangat sini kan. In your first official meeting with President Trump, did he make it clear what he wanted you to do for him? No. The meeting was entirely personal. We talked more about golf than we did about the Office of Management and Budget. Jadi dia buat perception ya. Tadi dulu dia lucu lagi. Donald Trump had no idea about the Office of Management and Budget. Oh, MB ini kan Tapi dirjen anggaran. Iya, ini dirjen anggaran kan. That's not a slam on Donald Trump. No incoming president already knows what the Office of Management and Budget does. Hillary Clinton didn't know what the Office of Management and Budget does, and she's been first lady for 8 years and then a senator. No one knows what this office does, so it doesn't surprise me that he didn't either. As I say, the interview was entirely personal. Did he think he could work with me? Clearly, he thought that he could. Gitu. Oh, dia Jadi- five base interview. Ini five base interview Oh. kalau Trump. Nah makanya ini sebenarnya pas tadi ini dan Lucu bener juga kan, nih. gue udah bisa menebak. Makanya gue dari awal udah, nah ini bukunya harus kita bahas sedikit nih. Jadi ini salah satu buku rekomendasi karena pasti Sita akan cerita tentang itu. Wah, lu memang bisa membaca gue ya kadang-kadang. Lebih cukup sering. Iya. Ya, tapi makanya pertanyaan gue waktu sama Bu Sri Mulyani interviewnya apa? Itu kan itu Jangan ditanya, kamu suka main golf gak gitu kan? Kamu sukanya apa? Kuliner Karena sama kalau Trump itu ini, five base. Five base. Dia kayaknya tipikal five base kayaknya. Iya. Well, ya Tapi different ya. sebenarnya itu normal ya. Kita semua Iya, kan sebenarnya five normal. base. Iya dong. Uh-uh. Gimana caranya kita mau kerja dengan orang dan mau nanti Nah, cuman yang gue observe ya, waktu Jokowi itu udah mulai banyak revolving door orang-orang swasta dan profesional kayak kita masuk ke government kan dalam Yeah. berbagai role lah ya. Yeah. Bantu-bantu di KSP, bantu kementerian, this and that, nanti orang itu balik lagi ke swasta, bolak-balik lah gitu revolving door. Sebenarnya semakin maju suatu negara, Harusnya semakin begitu, revolving door antara Bener. this institution dan itu lebih sehat juga. Jadi ada understanding kayak lu kalau pernah di swasta dan pernah di government, waktu di swasta maupun di government lu perspektifnya otomatis beda aja sih. No, that's true. Kayak misalnya waktu gue di sistemik ya, kayak gue tahu gimana cara ngomong sama government. Kayaknya karena gue juga I've been there, jadi gue tahu apa yang dibutuhkan dan dari seorang konsultan gitu loh. Kira-kira angle apa yang pas gitu. Nah ini di zaman sekarang sih mungkin juga masih banyak ya gue lihat. Tapi zaman SBY dulu udah mulai belum ya revolving door ini orang profesional masuk government. Kira sih masih terlalu muda ya waktu SBY jadi Iya, presiden. iya. Jadi dia 2004 kan. Ya, iya, masih terlalu tapi muda. kayaknya zaman Jokowi itu particularly sangat-sangat distinct this side karena kan teman kita di World Bank juga banyak yang back and ya. forth, orang Ya. market juga banyak yang back and forth masuk keluar government gitu. Jadi kayak when the president calls ini ya refleksi aja Indonesia someday akan mencapai level itu di mana ya orang udah back and forth dengan gampang aja. Karena kalau zaman Soeharto kita kan ada yang the Berkeley Mafia itu kan. Yoi. Karena dulu kekuatan politik dan kekuatan militer semua kan di satu tempat nih. Terus dia ada kekuatan lain teknokrasi. Oke, gue protect lu mikir deh kerjaan lu mikir doang, lu bikin teknokrasi. That's the best for a teknokrat. Tapi kan di zaman ya di Amerika juga udah nggak kayak gitu. Hampir semua negara sekarang udah nggak terlalu ada pemisahan yang jelas antara dua power ini kan. Iya. Jadi lu Which udah I think is apa ya, regrettable. tapi pure teknokrat jadi kurang relevan loh. Kalau misalnya di dalam government sekarang Kenapa? bukan kurang relevan dalam artian you cannot deliver ya. Cuman kayaknya semakin negara tuh maju atau misalnya semakin role dari power itu tidak terlalu authoritarian, agak sulit memisahkan dua role ini. Kalau dulu kan Presiden Soeharto cukup kuat sehingga oke, lu gua protect, lu pikirin aja gimana cara bikin Indonesia growth-nya tinggi. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu karena kita udah multi party, nggak ada yang punya absolute power. Semua itu kan bagaimanapun kita harus ada take and give, dan dalam policy making artinya lu nambah banyak variabel baru yang bukan merupakan misalnya tujuan lu growth sama welfare. Tapi sebenarnya kan ada variabel kecil-kecil lain yang ada di dalam setiap keputusan ini sehingga otomatis jadi lebih lambat. Makanya tuh dulu banyak banget penelitian yang menyatakan ya kalau ada perpindahan dari lebih authoritarian ke lebih ke demokrasi, sebenarnya tergantung tipenya. Karena bisa jadi authoritarian tuh lebih baik for growth kalau lu dapat a good leader. Kalau which is Dapatnya Lee Kuan Yew bukan Robert Mugabe Ya. gitu kan. Satunya gitu kan. Iya, benar kan? Iya. Gitu. Jadi demokrasi is still preferable. you know itu membawa Itu kayak high risk high return investment. itu betul. Iya kan? Iya kan? Kalau dari authoritarian lu dapatnya Lee Kuan Yew, wow, grow. Tapi kalau Banget. dapatnya Idi Amin, ya gak selesai hidup lah kita ini kan. Tapi ini membawa ini juga ya kayak kemarin pas kita ke Singapura nonton F1
gue nemu buku ini lah di Kinokuniya kan, Will Singapore still exist in 100 years? Nih, dia pernah ngalamin Will or pidato will itu. not tuh. Hah? Of course, tapi ini maksudnya buku ini berbicara tentang apa aja sih yang menjadi bahan di Singapura supaya dia bisa jadi satu negara yang maju. Tadi kan itu ada yang very good ini ya buat masuk ke sini karena tadi, dan I think ini pernyataan dari Lee Kuan Yew, small state diplomacy ini yang bagus ini ya. A small country must seek a maximum number of friends while maintaining the freedom to be itself as a sovereign and independent nation. Both parts of the equation, a maximum number of friends and freedom to be ourselves, are equally important and interrelated. We must make ourselves relevant so that other countries have an interest in our continued survival and prosperity as a sovereign and independent nation. Kan kita sering bahas ini di podcast ini kan, Singapura kan bangsa sangat super paranoid kan, karena dia sangat menyadari posisi dia itu adalah red dot. Sehingga kalau misalnya dia tidak memanage semua dengan benar, dia akan hilang. Dia tidak akan relevan. Makanya dia bilang, gua ini negara kecil, temen gua harus banyak. Tapi untuk bisa gua punya teman banyak, dia juga bilang negara kecil, teman banyak, dan gua harus tetap relevan, harus tetap menjadi harus relevan dan independen. Nah, satu visi besar ini yang kemudian ya kita harus bilang ya, Singapura memang kalau bicara dari segi demokrasi mungkin akan lebih multilateral kita gitu kan, lebih ramai kita ibarat kata begitu kan. Tapi karena ketemunya orangnya pas. Tapi di era yang salah atau ketemu orang yang salah, hasilnya begitu juga. Indonesia 32 tahun tapi nggak ada hasilnya. Berkata hasilnya akhirnya jeblok lagi berkata begitu kan, karena tidak ada institusi yang ini. Makanya there is always memang ada selalu tarik-tarikan antara order and check and balance yang unfortunately kita nggak akan pernah bisa menemukan balance yang tepat karena akan sangat bergantung pada situasi dan suasana kebatinan dan era masing-masing. Dan quality leader ya. Quality leader juga. Dan objektif leader ya, karena leader belum tentu loh objektifnya sama kita gitu kan. Iya. Nah ini situ juga nih. Rule of law salah satu yang dia selalu bilang nomor satu karena dia kan lawyer. Ya dengan kenapa kita butuh pemimpin lawyer kayak begini. Terus istrinya juga lawyer. Wah pas banget ya. Kayak Pram dan Ira. Tapi istrinya mendraft konstitusi Singapura. Those of you who are just embarking on the study of the law will learn the phrase law and order. In a settled and established society, law appears to be a precursor of order. But the hard realities of keeping the peace between man and between authority and the individual can be more accurately described if the phrase were inverted to order and law. For without order, the operation of law is impossible. Itu dalam sekali. Sangat mendalam. Ini I really like this. Makanya pas kemarin buku ini langsung gue beli karena wah ini filosofinya nih banyak sekali dari Lee Kuan Yew yang tapi it actually translate the way that he sees pertama kali Singapura ketika dia order dulu. Gue gak mau tahu deh, gue usirin ormas, gue usir-usirin ini. Pokoknya bodo amat, yang mencegah gue akan menggunakan instrument of law itu untuk menciptakan order ini dulu. Tepat sekali. Benar. Karena kalau without the order, the law will just be a macan kertas. Ya, kan orang bikin aturan sedemikian banyak tapi tidak diorkestrasi terlebih dahulu, it's gone. Dan being paranoid ngebantu juga karena mereka paranoidnya bareng-bareng gitu kan. Dia paranoid. Takutan ya. Takutan. It's good. Tapi di satu sisi kalau terlalu santai nggak jadi apa-apa. Iya, kita terlalu santai. Dia sok-sokan gini. Oke, lu bisa bilang gue apa aja, gue ini. Tapi setelah gue bilang, gila, lu overthinking banget ya. Exactly my point. Gue bilang kayak overthinking kejauhan deh ini. But then, and that's why I always bring it, karena it reminds you of you juga, karena benar. Lee Kuan Yew untuk bisa mencapai level seperti itu, dia udah memikirkan karena terlalu banyak resiko terkait dengan Singapura. Iya. Negara kecil, air nggak ada, sumber daya nggak ada. Apa yang mau dijual? Etnis minoritas dikelilingi negara Islam. Etnis minoritas dikelilingi oleh negara-negara Muslim. Dan tadi lebih lagi, apa yang bisa membuat gue relevan? Ini kan cuma sebuah pulau kecil yang tidak ada sumber resource sama sekali. Waktu dia diusir dari Federasi Malaysia, dia ketawain orang Malaysia kan? Mau ngapain lu katanya? And yet he makes something that is so successful. Kemarin abis yang kemarin gue ngisi itu kan ya, data center kan, investasi data center. Kapasitas data center untuk katanya ekonomi digital kita yang kata luar biasa besar itu, kapasitas data center di Jakarta, di Indonesia itu baru 500 megawatt. Tahu nggak kapasitas data center di Singapura berapa? 10 kali lipatnya? Enggak, 1 tera. 1 tera. 1 gigawatt. Tapi lu bayangin dong, Singapura sekecil apa, Bos? Sekecil itu, iya. Singapura sekecil itu, masa kapasitasnya 2 kali per kapasitas Indonesia yang negara besar ini. Terus dia digabung sama Johor kan sekarang. Iya. Dan Malaysia juga sama, 1,3 gigawatt. Jadi Malaysia juga udah lebih gede daripada kita, Singapura jauh lebih gede dan bakal lebih kecil, dan kita baru setengahnya dari Singapura doang bahkan. Dan itu show something kan? Apa sih yang
Dan kenapa? Karena kita tadi mungkin karena terlalu santai. Ya kita kan selalu berasa ya kita bangsa besar. Memang bangsa besar. Cuman kita harus paranoid. Kita harus paranoid. Harus kayak orang ini gitu. Ya kayaknya mungkin nggak ada merasa kita punya tekanan kali ya. Nggak ada tekanan. Karena kalau ada apa-apa juga ya baik-baik aja. Kalau ujung-ujungnya dunia akan global normal. ini, kalau di sini kan mereka lagi paranoid banget, apalagi dengan tarif Trump ya. Ya. Takut banget ya mereka. Tapi sebenarnya kalau lihat negara-negara dan dari sisi regional ya di dunia, sebenarnya ASEAN tuh banyak miripnya loh. Jadi negara-negara itu cenderung lebih santai dalam artian kalau negosiasi itu nggak terlalu gimana banget. Oh ya? ASEAN iya. Kemudian lebih misalnya nih kalau di ASEAN negotiation ya udahlah iyain aja tapi di belakang lain. Jadi these features ada samanya gitu loh. People pleasing. Iya. Nah, tapi after knowing that, gue juga pertanyaan gue balik ke sini loh. Terus kenapa Indonesia agak lag behind gitu ya? Tapi di zaman pertama kali waktu mulai global supply chain, Indonesia kan juga agak ketinggalan tuh. Dulu kita masuk di yang elektronik itu kan. Terus ada poin di mana Malaysia udah naik banget dan kita nggak terlalu naik pada saat itu. Jadi ada juga miss opportunities yang terjadi di negara ini. Cuman gue juga bertanya-tanya negara sebesar ini kenapa enggak ya? Kayak kalau misalnya nih, sekarang gue lagi tugasnya pendalaman pasar. Kalau lihat pendalaman pasar even di ASEAN, kita juga paling bawah. Even dibandingkan sama Thailand lah kalau lihat percentage of GDP. Sama Vietnam kita nggak terlalu jauh lagi di berbagai indicators. Padahal kan Vietnam baru-baru ini aja jadi negara besar. Dan bahkan baru-baru ini gue ngeliatin khusus capital market di India itu capital marketnya berkembang pesat banget dalam 5-10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir deh. Jadi sebenarnya gue juga pertanyaan gue apa sih yang bisa kita lakukan yang berbeda ya kan, karena ini immense opportunities, how to translate it to real power gitu loh, baik economic power maupun ya geopolitik power, karena Indonesia harusnya berada di level itu sih sebagai negara besar gitu. So far apa your assessment kayak India kenapa dulu dia bisa oke banget? Ya kalau khusus capital market mereka tuh bikin plan yang sangat-sangat hati-hati sih. Kayak misalnya mereka nyiapin infrastruktur market tapi nyiapin demand side-nya. Jadi mereka ngebina institutional investors lokal. Jadi kayak Dapen dan asuransinya. Which is kayaknya Indonesia perlu tuh mulai melihat Dapen sama asuransi. Balik lagi tadi ke kelindahan antara law dan economics. Karena kan bagian investment ini yang masih belum clear, Pram. Dari segi law-nya apakah ini akan dianggap kerugian negara atau itu yang sedikit menghambat. Tapi di luar itu kayaknya kita memang harus nemu sebenarnya apa sih poin penting yang bisa dilakukan buat berbeda, ya nggak sih? Iya. Satu hal nih yang gue pengen tanya juga sama kalian ya. Kita ditanya nih sekarang. Asik. Satu hal itu menurut kalian human capital nggak sih? Karena kita itu ya lulusan D3 S1 ditambahin tuh 10% loh dari populasi kita nih. Baru 10%? 10%. Dan itu belum S3 kayak kita, Pram. Kalau kayak lu mungkin lebih banyak. Enggak, dia beda, dia nus. Tapi kita even D3 S1 yang orang Indonesia ya, lulusan manapun. Jadi dia dihitung. Itu 10% loh, bayangin loh. Jadi kayak memang apa itu ya penghambatnya. Jadi walaupun lo kan orang Indonesia banyak yang pintar, yang canggih gitu ya. Cuman gak cukup banyak. Sementara untuk tipping point lo perlu berapa? At least 30% on the same page bukan sih? Jadi kita kayaknya 30%? I thought 3% waktu itu. Tipping point I think a number like 25 atau 30% gitu gak sih? I see. Untuk sebagai lulusan S1 ke atas kan? Untuk melakukan perubahan di mana-mana lo butuh kayak a small percentage sebenarnya kan. Nah cuman berapa persen pun itu kayak kita perlu targetin dalam sekian tahun sampai to that level. Kalau enggak ya perubahannya nggak akan masif. Tapi ini juga kalau ngomongin yang soal tadi ya tenaga kerja atau human capital yang bagus juga, bukannya itu juga berkelindan dengan how sophisticated the economy is gitu ya? Apa gunanya kita mencetak banyak orang misalnya digital or AI gak ada kerjanya juga gitu? How exactly? Itu harusnya supply create is on demand. Nah itu dia pertanyaannya mana dulu Chicken and egg. Iya, tapi harusnya kalau banyak orang pintar dan entrepreneurial, dia lah yang nyiptain pekerjaan. Nah apakah jangan-jangan kurang entrepreneur juga? Kalau gue sih perlu invest di educationnya dulu. Karena dulu Jepang nih abis Perang Dunia II, dia invest di pendidikan aja. Baru abis itu dia industrialisasi. South Korea sebelum yang cebol-cebol South Korea jadi negara industrial, dia juga invest heavily di education. Jadi kayaknya part itu yang kita mungkin udah miss nih. Makanya sekarang kan pemerintahnya sekarang lebih fokus ke human capital. Mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan ke depan. Cuman emang nggak bisa jangka pendek. Tapi mungkin pertanyaan juga yang menarik adalah investing human capital di zaman sekarang apa yang harus dilakukan differently? Apalagi sekarang nggak ada artificial intelligence nih. Orang-orang udah teknologi dengan sangat mudah dan segala macam. Karena zaman Perang Dunia Kedua Jepang kan tidak ada teknologi sophisticated itu gitu. Actually this is my question too ya, kayak
karena nature of job mungkin juga akan evolving gitu kan dalam beberapa tahun ke depan. Nah ini yang mungkin para pembuat kebijakan di level tinggi kayak perlu benar-benar mikir banget deh, Kasita ya, dan kebetulan pejabat ini kan. Jadi kita bisa memberikan usulan gitu bahwa I think investing human capital di zaman sekarang should be done differently ketimbang misalnya di zaman-zaman yang sebelumnya. Ya, mungkin ini juga nih ya, ini gambling on development ya. Why some countries win and others lose. Stefan Derkon, dia salah satu developmental economics nih. Yang dia basically ya menulis tentang pelajaran-pelajaran dari berbagai negara gitu kan. Kenapa ada yang sukses dengan developmentnya dan kenapa ada juga tadi yang gak sukses misalnya sebagai contoh. Dan salah satu tadi ada di babnya di sini adalah tentang Cina, India dan Indonesia. Dan salah satu pernyataan menarik dari buku ini adalah salah satu foundation untuk development itu bisa berjalan walaupun nggak ada silver bulletnya adalah there has to be a bargain among elites. Jadi namanya dagang sapi. Bukan dagang sapi. Balik yang tadi Republik dan Demokrat. Iya, jadi harus ada bargain, suatu kesepakatan. Misalnya saya contoh paling mungkin penting Cina misalnya kan. Cina itu salah satu contoh menarik. Kenapa? Karena there is a bargain actually juga, but not just among the elites tapi juga among the elites dan rakyat. Nah, artinya begini, I know it's an authoritarian government, it's communist system ibarat kata begitu kan. Dan pemimpinnya mungkin udah sangat ditentukan itu kan. Election is just like basically ya lucu-lucuan aja lah ibarat kata begitu kan. Tapi it is being traded with success. It's being traded with economic development. Sama kayak Singapura sebagai contoh. I mean, you see this. Buat beberapa praktisi demokrasi mungkin kalau baca buku ini, buset ini mau propaganda. Ya iyalah. Iya kan? Ini buku propaganda. I did it. But I was inspired. I'm inspired by this book. Yeah. Karena inspired memang benar. by the propaganda. Ya, maksudnya propaganda with results soalnya. Karena propaganda with results. Kalau propaganda lu cuma bikin di propaganda, isinya cuma lucu-lucuan aja, atau lu cuma bikin sesuatu, ibarat kata ada yang gue paling benci, pencitraan doang. Tapi kagak ada isinya. Ya susah. Suatu hari lu akan dikejar dan akan ada konsekuensinya. Tapi ketika propaganda ini menceritakan kenapa lu sukses, kenapa lu bagus, dan kenapa lu bisa mencapai hal tersebut, maka tadi bargaining among the elites. Apalagi elites ini, ya kita mau nggak mau ya ini satu kenyataan realitas hidup ya. Kalau para elitnya tidak nggak akur ibarat kata begitu kan, ya kayak di Amerika itu kan antara siapa Demokrat sama Republikan di belakang nggak akur ibarat kata begitu kan, ya akan berantakan. Tapi benar sih ini bargain on the elites ya. Karena kan tadi kita ngomongin Republikan Demokrat, it's easier to bargain antara dua party. Jadi bayangin kalau lu punya multi party country yang masih belum stabil kekuatan baru, kekuatan lamanya ini ya tambah ruwet. Sekarang ini kan hampir kebanyakan negara kan lagi pemilu ya, dan atau baru selesai pemilu. Dan di Eropa sendiri kan sebagian besar negara itu kan yang menang udah mulai yang far right. Far right ini kan political party gitu. Jadi kebayang juga kalau misalnya economic cycle itu lagi cukup lemah kayak sekarang ini globally, biasanya memang ada kecenderungan far right menang, akan lebih populis, akan lebih ini. Dan yang populis ini buat long term, ya kalau dengan asumsi lama ya, teknokrasi lama, lu kalau populis walaupun sebenarnya belum tentu juga. Untuk ke growth dan apapun yang long term kayak human capital terutama itu jadi agak lebih challenging karena orang mencari lebih pada short term gains tadi sih. Even sehari-hari ya kalau partinya terlalu banyak sampai lu susah untuk bargain among elites, emang order jadi nggak ada sih gitu. Atau kita dapat suboptimal result. Dapat mediocre results. Contoh nih baca lagi kayak misalnya India nih kan, the independence movement had mobilized people across societal divides, each with huge expectations that it will be their tryst with destiny as well. Nah, while embracing democratic values, politics became highly clientelist. Political leaders protected vote bank across caste, religious, and regional identities, as well as pursued support and finance from traditional wealthy business or farming families. So the elite bargain, local and federally, wasn't necessarily fragile, but it needed to be fed all the time, leaving little room for changing with the times and balancing interests to avoid as much as possible, lightening the wake of potential explosive communal, caste, religious, or regional conflicts. Jadi kenapa di India tuh masih ada kasta dan masih agak sedikit ya rasis lah ibarat kata begitu ya? Karena itu adalah the bargain that they make. Kalau sampai ini pecah atau mereka nggak bisa mengontrol itu, bayangin kalau tadi misalnya karena makanya akhirnya ada Pakistan itu kan pecahkan antara ada Bangladesh dan lain sebagainya. Karena they make the bargain, okay, for us to prosper grow, something must be traded. Unfortunately. Yaudah kita terima aja ini, cuman. Dan kemudian mereka menerima, ya udah, tapi tadi harus ada bayarannya ya, karena kalau pasti rakyatnya marah kan, ibarat kata begitu kan. Kalau misalnya lu gua udah men-trade ini terus kemudian gua gak dapat apa-apa, ngapain gua trade? Ngapain lu ada di atas, ibarat kata begitu. Nah ini satu-satu yang harus diingat sebenarnya nih dari apa, dan I think it's
Ini bagus sekali untuk direkomendasikan kepada para sobat pembangunan ini. Betul. Asik. Karena nih Sobatnya Pras nih. Sobatnya Wasita. Sobat Sita ya, kalian berdua lah. Kalau saya kan hanya seorang lawyer. Oke, nah mungkin sebenarnya pingin lanjut juga ya buat Kak Sita nih ya, apalagi sekarang you're holding important positions gitu ya, ngomongin soal kebijakan dan segala macamnya gitu. Nah ini how exactly tadi ya dalam diskusi-diskusi kita itu ataupun dari buku yang sangat relevan dalam pekerjaan on running the country on daily basis. Ini kan ibaratnya kan running the country on daily basis kan. Apa yang menurut Kak Sita buku atau poin kita tadi diskusi yang paling relevan dan mungkin sebenarnya yang gue pingin lakuin tapi kok susah banget ya untuk dilakukan? Apa gitu? Iya ya, agak tough juga ya, karena yang gue kerjain ini sekarang kan sektor keuangan dan internasional yang sektor keuangan itu kan regulatornya banyak ya. Kita punya BI, LPS, OJK, dan Kementerian Keuangan. Zaman dulu di dalam Kementerian Keuangan tuh ada yang namanya Bapepam. Itu semacam SPSK direktorat gue plus OJK zaman sekarang dan sebagian dari pengawas bank dari BI gitu kan. Nah sekarang kan ini terpisah-pisah. Jadi kalau yang langsung ke market, benar-benar hand holding the market dan pengawasan itu di OJK memang. Kalau yang di Kementerian Keuangan lebih di atas levelnya, bikin undang-undang, bikin PP gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak langsung ke market. Cuman yang gue sadari gini, kalau kita bikin kebijakan di level atas, tapi kita nggak menyadari what's going on in reality atau di market tuh kejadiannya gimana, misalnya kalau kayak gini orang jadi takut investasi, dengan knowledge ini ngebantu sih pas bikin policy itu supaya lebih applicable lah gitu. Nah makanya tadi yang oke lah kalau yang among elites ya, tapi back and forth between revolving door yang gue sampein tadi tuh menurut gue penting sih di bidang-bidang ini, karena kalau enggak komunikasi antar dua pihak, antara yang bikin policy level general sama yang bawah itu juga kurang. Dan kemudian ada political reality kan, bahwa orang itu cuma menjabat 5 tahun atau 4 tahun tergantung negara. Artinya mereka juga punya short term sight untuk kayak misalnya oke, apa nih yang bisa gue deliver di masa pemerintahan gue? Padahal sebenarnya banyak hal sebenarnya long term gitu loh. Jadi gimana meyakinkan voters bahwa mungkin vibe-nya ada. Mungkin Pram lu bisa cerita your view about Trump ini kan. Ada that side yang menurut gue bisa cater towards the short run tanpa kita mengorbankan yang long run. Kalau lu assume bisa jadi kayak Trump tapi yang baiknya itu loh. Oh oke. Gue bingung Trump apa yang long term short run bagus. Karena kan selama ini dalam political economy teori kan Pras juga lo ini kan ya. Bahwasanya lu harus nyimbangin antara short run dan long run, which is agak sulit gitu ya. Terus yang kedua adalah Amerika ataupun Indonesia kita punya desentralisasi kan. Artinya setiap daerah juga punya mandat yang emang udah dipisahkan dari mandat pusat. Sementara lu kalau mau tumbuh bareng-bareng, infrastruktur bareng-bareng, human capital bareng-bareng gitu loh. Jadi memang mekanisme demokrasi yang multi partai dan beberapa leadership ini memang tidak terlalu mudah sih menurut gue, unless lu punya satu kesatuan visi yang mungkin kita punya tapi nggak di dalam setiap hal kecil. Makanya kadang-kadang kalau kita dengar policy kadang-kadang bisa jadi terdengar tidak koheren gitu ya, karena kan setiap orang, misalnya gue ngelihat kotak gue doang gitu, gue nggak nyadar nih kotak-kotak orang lain gitu kan. Nah betul, orang lain juga gitu, ada fragmentasi, dan fragmentasi itu ya even dengan niat yang baik atau tulus, belum ada objektif politik lainnya, itu pun nggak gampang kan ya, lu bisa bayangin gitu loh. Apalagi kalau di sini tadi objektifnya banyak dan agreement among elites-nya juga belum terlalu pasti. Iya ya, kotak-kotak itu aja udah susah saling lihat, belum lagi kita harus koordinasi, orangnya objektifnya beda. Tambahlah kita mau deliver ini berat kali hidup ini. Ya itu kalau gue sering bilang itu adalah leader must lead with conviction. Ya kan, dengan keyakinan apa yang mau kita buat itu bisa jadi, dan kita menyiapkan segala macam strategi dari kan lu belajar dari awal, lu udah siapin dan lu mengetahui, karena gue udah tahu apa tujuannya, gue mesti menyiapkan semua aparatur dan hal-hal lain yang mesti supaya apa yang tadi gue inginkan itu tercapai tadi, lead by conviction. Dan ini membawa ke buku yang dulu kita pernah bahas juga ya, tapi waktu kita belum bahas si Margaret Thatcher Leadership. Waktu itu udah bahas Charles de Gaulle, Lee Kuan Yew di sini kan. Nah, tadi lo Margaret Thatcher. Nah, kalau Margaret Thatcher adalah dari hina-hina warga Inggris. Oh, betul. The strategy of conviction.
Iya. Oh ini Dan- sangat conviction sih. Iya, sangat conviction karena judulnya aja bahkan Henry Kissinger bukan a most unlikely leader. Dia unlikely bukan unlikable. Unlikely. Unlikely itu saya. Karena Margaret Thatcher itu sendiri dia itu benar-benar memang dengan conviction aja. Gue udah tahu apa yang gue mau. Gue akan melaksanakan itu dan gue akan melakukan apa yang diperlukan. Semua policy akan gue review, semua langkah politik akan gue ambil karena gue udah tahu apa yang gue mau. Dan kalaupun gue harus gagal mencapai itu pun, gue akan mengambil resiko itu. Jadi dia bahkan waktu pertama kali maju pun dia tahu kemungkinan dia menang itu udah hampir 0. Sih just try it aja. Karena buat Margaret Thatcher kesuksesannya akan bisa timbul kalau tadi gua mau mengambil itu semua. Nah, dan dia juga punya satu nih. Her extra in no small part thanks to her extraordinarily diligent habits of study, including reading and annotating briefing papers late into the night, and her practice of convening weekend seminars on long-term trends with university professors and other intellectuals. Jadi dia ini memang Ternyata sangat teknokratik. sangat teknokratik, Margaret Thatcher. Jadi dia ini contoh orang yang sangat teknokratik. Kemudian punya energi yang tinggi ya untuk tadi ketika dia sudah memutuskan gue harus melakukan ini, ya gue akan lakukan. Dan buat dia tuh nggak ada, kalau sini istilahnya nggak ada sacred cows buat dia. Semua itu bisa direview ulang selama apa dari tujuan besar yang dia mau capai itu tercapai. Makanya dia jadi satu-satunya perempuan yang dibahas di dalam buku Leadership Henry Kissinger ini. Artinya Satu-satunya perempuan ya? satu-satunya perempuan karena yang lainnya tuh Anwar Sadat, Nixon, Bapak-bapak. Tapi bapak semua. to pull it off kayak Margaret Thatcher, The Iron Lady itu menurut gue juga ya walaupun lu sempat sebel kemana-mana ada yang nyebut lu sebagai ada yang Iron menuduh Lady. gue. You know who? Oh, of course ya, don't need to mention the name. Terus tapi apa lu mau Lu apa? udah denger ya? Enggak tahu, gue enggak tahu. Nanti kita bicarakan di luar ini aja ya. Kita bicarakan di luar ini aja. Offline. Iya, Lady. cuman kayak dia memang conviction banget dan dia kan oke, gue maunya ini, pokoknya ini, gitu kan. In a way rada-rada kayak si Trump sekarang ya. Cuman dia karena dia lebih teknokrasi aja pemikirannya gitu loh. Cuman kalau lu lihat juga persiapan dia sebelum pemilu yang dia praktis suara, praktis ini, dia emang sangat apa ya? Oh, gue mencapai ini yang harus gue lakukan. Tuh emang rajin banget Yes, gitu loh. I have to do it. Nggak semua orang punya apa ya? That disiplin. Nggak punya disiplin, bener. Nggak semua orang punya disiplin. Dan mungkin gini, karena orang lihat kita udah mencapai posisi ini, terus dia pikir ya apa ya? Mohon maaf, kita berdua tidak lahir dari backingan yang Keluarga yang bagaimana-bagaimana. yang bisa langsung kayak udah lalu tenang aja bro gitu kan, nggak gitu. Kita harus mencapai itu, makanya kita bertiga kali ya. kita bertiga juga. satu paket. Gue gak merasa excluded kok, tenang aja. Nggak usah khawatir bagian itu. Tapi kan sama kan gue kemarin kasih buku Nancy Pelosi kan, dan Iya. kemudian satu lagi Oh, yang Nancy Pelosi yang baru itu. ya nggak kasih Power, iya. kasih buat Ya ini. tapi jangan tukar saham ya karena punya Nggak power. dong, jangan dong. Itu jangan. Nggak boleh. Jangan. Itu harus ini. Tapi satu lagi tadi juga ya, karena I think itu speaks about kesulitan yang kita hadapin pada saat sekarang apa istilah itu? Apa tuh ada istilah kan sekarang ya? Tuh ada istilah ini Apa ya? yang apa? Aduh, kok gue lupa. Ada ingat gak sih? Yang, Apa sih? Apa sih intinya? yang lu lahir bukan dari silver spoon. Ada tuh apa yang Perintis atau Perintis. Perintis versus apa? Pewaris. Perintis versus pewaris. Nah, kita itu lebih ke arah perintis karena tadi nggak ada yang diwarisin ke kita, jadi kita harus merintis dan I always love the story like this yang orang-orang yang memang benar-benar niat banget untuk itu ya, to have the conviction dan you know, bahkan Lee Kuan Yew pun juga pernah nangis gitu kan. Oh ya, pas ngapain? Waktu diusir dari Malaysia. Oh. Nangis beneran. Dia maksudnya kayak gue udah bekerja bertahun-tahun, terus gue udah bikin ini, terus tiba-tiba sekarang gue harus pergi, nggak diterima ternyata sama orang-orang Malaysia gitu. Iya, Jadi itu cita-cita penderitaan orang menginspirasi gue. Dalam artian mungkin bisa jadi kita menderita belum We're not segitu amat. alone, We're not alone. Kita tuh nggak menderita, kita menderita tapi nggak segitu juga loh. Banyak orang lebih menderita dan kemudian jadi sukses. Karena tadi dia mau Dan juga menderita dan gak jadi apa-apa juga ada. ada banyak. Tapi masuk itu, makanya kita jangan jadi cerita dari orang-orang yang nisan yang tidak bernama itu. Kita Iya, jadi iya. orang-orang yang seperti di sini tadi kan, yang dia walaupun dengan segala macam beban dan ini dan lain sebagainya, dia nggak ini gitu. Dan I think it's inspiring ya. Tapi jadi cewek tuh another level of challenge sih menurut gue ya. Jadi dulu gue pernah waktu lagi S3 magang lah gitu di IMF untuk nulis riset lah gitu ya. Itu magangnya cukup kompetitif, cuman PhD student bla bla bla, quite a successful inilah, dia tiap tahun ada tuh.
Nah pas periode itu di IMF itu leadnya adalah siapa tuh yang sekarang jadi ECB ini? Christine Lagarde. Ya Christine Lagarde. Oh, oke. Christine Lagarde. Bosnya Pram juga dulu kan? Ya dan waktu itu lagi Pernah. naik sedikit. Oh ya keren loh. Kan Baker McKenzie. Oh iya. Dia kan CEO Iya, Baker dia McKenzie. ya. Terus lagi naiknya Hillary Clinton waktu itu ya mungkin lagi kampanye dan sebagainya. Jadi cewek-cewek ini bikinlah event di IMF, bukan event sih karena itu rutin gitu untuk nge-groom woman leader di IMF. Oke, Iya. terus. Jadi mereka ngadain kayak mentoring session mingguan atau 2 mingguan, gue udah lupa. Semua orang boleh ikut dari berbagai level. Jadi gue termasuk pernah ikut. Nah di situ gue termasuk salah satu yang shifted my perspective soal being a woman ya. Karena dia bilang di meeting itu kan waktu itu keluar bukunya Sheryl Sandberg yang Lean In baru keluar di tahun itu. Jadi waktu di momen yang gue datang, salah satu yang gue inget tuh ngebahas buku itu. Yang bikin gue kaget adalah mereka gini loh. Kita ini perempuan, kadang-kadang kita merasa nggak ada di league table. Tapi sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari itu memang bersikap seakan-akan kita memang nggak pantas ada di league table gitu loh. Jadi oke lah, from the outside ada perspektif, tapi perempuannya sendiri juga kadang-kadang kita ngerasa begitu. Dan ternyata di IMF sendiri, IMF itu kan dibandingin World Bank lebih homogenes ya. Orang-orangnya lebih homogenes, semuanya PhD. Kalau World Bank tuh nggak mesti. Terus semuanya tuh makro yang very technical. Kalau di World Bank agak bermacam-macam ilmu, jadi lebih diverse lah. IMF tuh lebih tough dan ini gitu ya. Di IMF sendiri cewek-cewek kalau masuk meeting di itu mereka meng-acknowledge biasanya cewek duduk di belakang walaupun pangkatnya lebih tinggi. They don't speak up as much gitu loh. Jadi hal-hal yang gue rasakan di dalam diri gue selain karena cewek tapi juga waktu itu mungkin karena dari negara berkembang dan I'm probably overly conscious kayak lu bilang. Itu ternyata dirasain juga oleh orang-orang ini yang mereka PhD di top university bla bla. Yang gue nggak nyangka bahwa di seluruh ruangan itu even si Christine Lagarde sendiri mengakui dia ada perasaan-perasaan kayak gitu di awal yang harus diatasi gitu loh. Nah makanya memang sih ada perspektif luar ya, kayak di Lean In itu kan dibahas cewek kalau begini dibilang galak, kalau cowok dibilang leadership gitu ya. Bener. Ada perspektif yang berbeda dan ada behavioral studies-nya juga yang memang benar-benar lo dianalisa gitu. Tapi yang lebih penting menurut gua power zone kita sendiri aja. Kita kan nggak bisa ngatur orang mikir apa, tapi kita mau melakukan apa kan. Nah jadi disitulah gua mulai ya kayak lu bilang I'm not alone. Orang yang begini begitu dari negara maju bla 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 with this background and that background merasakan yang sama. Jadi yang gua rasakan dirasain orang lain dan mereka tetap bisa ada di league table, why don't I gitu. Betul. Iya. Ini mengingatkan sama ini buku lama banget ya, The Feminine Mistake. Are we giving up too much? Kan kalau beberapa pembicaraan ya lu sendiri kan mengakui kan bahwa gua tuh kalau udah bicara soal cewek itu kan kayak harusnya kalian harus lebih leading, harus lebih ini, dan kan gue selalu bilang kayak ya karena memang kalau pas gue baca buku ini buku tahun 2006 ya, old book. Basically memang banyak sekali hal-hal dimasukin ke pikiran cewek itu kayak lu nggak bisa. Udahlah, lu kenapa sih harus? Ini bukan kerjaan cewek, ini cowok. Iya, ini bukan kerjaan cewek, bukan kerjaan cowok. Udahlah, kenapa sih lu mesti maju? Kenapa sih nggak dikasih ke orang lain aja? Atau kalau nanti kalau lu sendirian, misalnya dibahas juga di buku ini kan. Sama ada satu lagi nih. Ini buku lama juga nih. Tapi ini dulu gua ada 2 versi. Jadi Nice Girl Don't Get Rich sama Nice Girl Don't Get the Corner Office. Oh, ini buku lama ini. Gue baca yang The Corner Office. The Corner Office kan. And I read that and itu salah satu yang mengubah gue cukup radikal. Selain tentunya dari ibu gue sendiri juga ya. Radikal dalam artian bahkan sebenarnya itu yang gue rasakan pada saat gue melihat ini kan. Dulu kan kenapa gue segitunya mendukung perempuan, karena dulu gue merasa salah satu penyebab kegagalan dari bisnis keluarga gue adalah karena mama waktu disuruh berhenti kerja. Tapi sekarang itu masih traumatik buat gue. Karena seharusnya gue sekarang ada di Bahama dan jadi nggak kerja seperti ini. Ya? Kalau seandainya dulu ibu gue nggak bisa berhenti kerja. Dan makanya nggak jadi ketua Iluni. Nggak jadi ketua Iluni juga. Aku di Bahama shipping martinis ya, with all the girls gitu kan. Mungkin ketua alumni Bahama. Alumni Universitas Bahama. Nah, gue kan kuliah di Amerika. Gue nggak kuliah di Indonesia. Tapi ya di situ gue ngeliat kayak ya nggak bisa, karena harusnya perempuan itu jadi partner ya kan. Dan satu kesalahan besar ketika dia jadi tiba-tiba ditambahin berbagai macam kewajiban ya, makanya kan dulu para bahasa waktu kan jadi seorang ibu misalnya sebagai contoh kan, dan itu tanggung jawab yang muncul secara dianggap sudah muncul secara natural, ketika kemudian lu nggak melakukan itu diberikan stigma yang buruk. Sementara kita sebagai cowok nggak pernah menghadapi hal seperti itu. Yang buku ini tuh bener banget. Lu menunjukkan misalnya
tough gitu kan. Dianggap banget. Iya, kalau cowok keren tough, leadership. Assertif. Sedangkan kalau cowok lemes, banci lo gitu kan. That's what I feel also when I saw Hillary waktu versus Trump gitu kan. Ya, Trump itu kan anak gitu kan. Dan entah kenapa tapi malah jadi lebih dan lebih Hillary Clinton. Seakan-akan gitu ya. Dibuat oleh sebagian orang. Iya. Dan dan sementara behavior dari Trump itu dianggap nggak apa-apa lah emang kan cowok begitu gitu kan. Ya itu just a locker room talk gitu kan. Iya, dimaklumi terus gitu kan. Nah, itu yang memang apa namanya buat gue ya ini nggak make sense, tidak fair ya, dan itu kenapa ya benar. Dan ini satu lagi, banyak cowok mungkin nggak perlu terlalu pusing pasangannya mau ngapain, dalam artian pasangannya lebih sulit untuk mengatur, tapi cewek kan enggak. Pasangan bisa jadi sangat mengganggu, bisa jadi sangat membantu, bisa jadi sangat mengganggu. That's true kan? Sementara kalau buat pria gitu kan, kadang malah misalnya ini, kalau misalnya lu takut istri gitu misalnya, malah diketawain kan. Kok lu takut istri sih gini, mereka gitu kan. Cewek enggak. Cewek malah ketika enggak patuh bilang, kok kamu enggak patuh. Sementara kalau cowok itu malah diketawain dan dianggap malah disigmakan, lu lemah lu, cowok lemah lu. Jadi kalau cewek non compliant akan dihukum, cowok non compliant di reward. Bahkan malah dianggap lu berani lu sama istri, keren lu, biasa lu berarti lu orang yang kayak gini kan. Jadi stigma seperti ini yang kemudian muncul dan apa ya, memberikan beban tambahan buat perempuan seperti Sita. Makanya gue senang lihat dia udah mencapai level kayak sekarang gitu kan, ibarat kata, karena itu mesti ditunjukkan lebih banyak lagi gitu. Sama kayak kita di Luniwe kan, gue bilang udah terlalu banyak om-om, kita mesti lebih banyak tante-tante, gue bilang gitu. Dan juga ini loh, makin ke atas kan di bidang apapun memang isinya jadi mayoritas cowok kan. Nah itu juga another challenge, karena lu otomatis jadi minority. Jadi lu jadi cewek di level tertentu, lu otomatis jadi minority gitu. Kayak gue di Kemenq di level itu 1. Iya, cuma lu doang ya. Minority. Dan di berbagai level, lu lihat DPR, cuma berapa persen sih yang perempuan, minority juga. Jadi cewek itu on top of tadi behavioral bias yang ada di society terhadap perempuan versus laki-laki, tapi juga karena lu minority aja, jadi orang-orang nggak memahami lu gitu loh. Kecuali kita make a conscious decision, kayak lu tuh, kalian berdua lumayan feminis ya kalau gue lihat ya, untuk memahami from the other perspective gitu kan. You know, ya long way to go. Lu mesti cerita lah waktu itu, yang cerita kemarin tuh bagus banget tuh waktu kita acara kemarin itu. Apa tantangan pada saat lu lu bakal waktu punya anak Alexa. Iya. You need to tell that story here. Coba gimana ceritanya apa? Jadi gue lagi kuliah S3 dan ekonomi di US kan agak tough ya. Jadi kalau lo nggak lulus qualification exam, basically lo dipulangin gitu kan. Nggak bisa lanjut sekolah, nggak ada ngulang gitu loh. Nah jadi Alexa itu due-nya tanggal 25 Desember. Dan ujian terakhir gue itu tanggal 22 Desember gitu ya. Tapi sebelum ujian itu pas akhir-akhir gue udah hamil besar, dosen gue ada yang ngomong gini, Mas Sita, jangan harap ya aku mau ngasih dispensasi karena kamu hamil. Gila. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, kamu jangan salah ya, aku gak kepengen minta dispensasi. Aku mau lulus sebelum anak gue lahir gitu kan. Karena gue juga kepengen liburan Natal dengan anak dan tanpa ujian lagi kan. Betul. Siapa bilang gue minta dispensasi? Apa lu assume karena gue cewek dari negara berkembang gue otomatis minta dispensasi? Ini cowok cewek yang ngomong kayak gitu lo? Cowok, putih, tua. Wow. Akhirnya dia jadi my long term supporter. Oke. Iya. Abis itu gue tanggal 22 itu ujian pagi, dia sampai nunggu di samping gue, nyokap gue di depan karena gue udah due dan udah pembukaan 2 waktu gue ujian itu. Cuman gue bilang, pembukaan 2 kan ke 10 masih lama mah. Jadi aku mau tetap ujian aja gitu kan, karena udah tinggal 1 nanggung gitu. Dan gue udah belajar 6 bulan gitu kan. Jadi gue udah ya pembukaan 2 kadang-kadang lu kontraksi kan. Nyokap gue di luar, dosen gue stres, akhirnya dia duduk samping gue. Dia tuh yang akhirnya masukin gue ke KMF, masukin apa? Dia merasa menyesal ya? Iya, dia ini gue ke World Bank kayak, aku nggak nyangka kamu nggak. Iya, kamu underestimate, nggak semua orang minta dispensasi. Terus yang kedua gue pengen cerita juga waktu S2 Pram, waktu Alif. Jadi dulu kalau beasiswa ADS, lu ada family allowance. Jadi lu dibayar sedikit lebih tinggi karena lu punya keluarga. Nah, gue tuh pengen daftar bulan apa lah ya itu. Sehingga gue tuh pengen tunda 1 semester, cuman nggak bisa. Gara-gara family allowance sudah ditiadakan di semester itu. Artinya gue abis melahirkan, gue inget banget melahirkan Alif tuh kayak tengah-tengah minggu. Terus untuk ke Australia itu kan lo dapet yang 6 minggu les gitu kan. Jadi kalau bahasa Inggris lo bagus lo dapet 6 minggu gitu. 6 minggu dan lo cuman boleh bolos sekian persen dari 6 minggu itu. Kalau nggak sah gitu kan. Jadi that sekian persen
kalau nggak salah 3-4 hari lah gue ingetnya gitu. Pokoknya nggak nyampe 5 hari gitu. Untungnya Alif lahir di tengah minggu. Jadi Alif lahir, terus gue izin sehari 2 hari. Seninnya tuh gue udah les lagi. Karena mereka juga bilang, kamu jangan kira ya kita mau ngasih dispensasi. Loh, siapa bilang gue minta dispensasi? Gue memang mau berangkat sekarang. Jadi waktu tuh gue bawa, kan gue menyusui ini ya full. Alif tuh di parkiran, di mobil sama supir. Jadi gue setiap 2 jam turun nyusuin. Nanti gue naik lagi. Terus gue turun. Itu Seninnya. Habis melahirkan 3-4 hari yang lalu gitu loh. Jadi kadang orang underestimate karena lo cewek, lo pasti minta dispensasi. Gue gak minta gitu loh. Gitu sih. Nah cuman ya being that gak gampang juga sih. Ya maksudnya menjalaninya penuh dengan air mata. Gue dengernya kayak jadi gue nyusuin Alif sambil nangis sih sebenarnya di mobil kayak aduh gini banget ya. Tapi memang gitu kan. Jadi orang udah dikasih tambahan ya secara biologis ya berkata ya. Itu tambahan kewajiban biologis ya berkata gitu kan. Cuman orang nggak menghargai itu dan seringkali nggak ngelihat itu sebagai sesuatu ini. That's why I respect ya. Orang-orang kayak Sita gitu kan yang apa ya? Luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali itu. Ini ya reminds of my mom kita, our mom ya. Ya kayak gitu juga kan. Ya kayak kita kan dulu gue juga hampir gak pernah pulang ke rumah karena pasti gue ke kantor. Karena gue belajar di kantor. Makanya gue juga jarang pulang sebenarnya dulu. Makanya dari kecil gue udah terbiasa hidup kerja kayak begini karena kecil pun habis sekolah, instead gue pulang ke rumah, pergi ke kantor. Nanti habis itu kita latihan gitu kan sampai malam, habis malam baru pulang ke rumah. Jadi gue ikut kerja sebenarnya itu nggak jadi kecil. Gara-gara sebegitu. Makanya dia workaholic ya. Iya, jadi workaholic karena itu juga. Karena apa ya, ibu kita kan juga managing gitu kan. Iya. Jadi she's the managing partner. Iya, managing partner bener. Dan itu mungkin menurut aku sih salah satu yang memang membuat anak cowok mungkin jadi less threatened dengan perempuan yang berprestasi adalah kalau ibunya juga memberikan contoh. Iya. It's normal. Betul. It's normal gitu. Karena kita juga ngerasa ya memang ada kok perempuan yang gitu, lebih pintar, iya. ada yang lebih bisa kok. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa sebagai cowok lu insecure? Berarti lu cowok payah dong. Berarti lu bukan cowok bermutu. Berarti kayak gitu. Bener. Iya. Kalau misalnya lu insecure dengan pasangan lu atau insecure dengan ininya, justru akan menjadi apa ya? Ya. Tapi memang mungkin problem di banyak, nggak cuma di Indonesia, tapi banyak negara, banyak institusi ini tadi masalah insecurity. Begitu kita ketemu dengan leader yang punya insecurity, dan it creates a problem. Iya sih, bener banget itu. Karena kalau dan lu bisa surprise juga ya. Kadang-kadang kita lihat orang, wah dia udah ini, udah itu, masih insecure juga men. Itu aneh. Gue juga heran loh. Cuman itu banyak. Makanya kan, ya sebenarnya kan tadi balik lagi ke urusan negara ya. Kalau kita mau bargain among elites, tapi elitesnya tuh insecure, bargaining itu memang jadi lebih tough karena lu jadi nggak tahu variabel apa sih sebenarnya yang mau di-serve dalam bargaining ini gitu. Iya nggak sih? Karena kalau objektif lo ini, oke, Pram lo mau apa, gue mau apa. Tapi kalau gue insecure atau lu insecure atau dua-duanya insecure, maka variabel itu jadi banyak yang tak terkatakan, membuat proses negosiasi itu menjadi lebih nggak jelas sehingga resultnya juga jadi nggak jelas gitu loh. Gitu menurut gue ya. Insecurity tuh nambah additional variable kecil-kecil yang aduh gue mau sih yang diusulin Sita tapi gue gak mau dia yang leading misalnya, atau gue gak mau lah si Pras kan adik kelas gue, kenapa dia yang leading gue misalnya. Betul. Kan jadi ada variable yang gak penting. Kalau lu emang a better leader, why not gitu kan. Gitu sih. Nggak takut dan nggak khawatir sama berat sekali. banget ini kalau kayak gitu. Tapi unfortunately kita udah sejam lebih. Oke. It's okay. Ini khusus ini. Tapi mau satu pertanyaan sekali. Why you choose macro? Oh iya. I want to itu bukan yang that. paling esoterik di atas kalau ekonomi. Misalnya kayak gini, kalau gue sebagai law economics, gue ini bukunya dua ini nih, Economic Theory Gary Becker sama Price Theory Milton Friedman. Ini dulu diajarin waktu kita ngambil di Chicago ya kan, karena kan sebenarnya ini microeconomics kan, tapi Chicago ini kalau ini microeconomics dan dulu kita selalu kalau gue mendengarnya ya, makroekonomi itu udah kayak ilmu ramal dan ilmu nujum. Kalau ilmu price theory itu kan lebih inilah, makanya kepake lah buat matematika. Gue tertarik dan pengen menanyakan karena gue nggak pernah nanya lu soal ini. Kenapa lu memilih makro dari semua ilmu ekonomi? Kenapa yang lu pilih tuh makro yang lebih esoterik lagi daripada ilmu ekonomi udah esoterik tapi makro tuh paling esoterik. Paling esoterik. Why? Bagi gue nggak esoterik. Oke. Asik. Wah, suka banget. Jadi, si Pram udah sering dengar, gue nggak tahu lu denger apa nggak. Yang jelas pemirsa mungkin belum ya. Jadi gue bokap nyokap gue tuh dulu dosen puskesmas. Dokter puskesmas. Kalau dosen gue ya, mereka bukan. Mereka dokter puskesmas dan mereka tuh berpikir bahwa value added seorang dokter di Indonesia tuh paling tinggi di 3T. Jadi mereka secara conscious instead of stay di kota besar, mereka milih daerah 3T. Jadi gue gede di daerah 3T lah, di Jambi, pedalaman Jambi, nggak ada listrik, nggak ada jalanan aspal ya, intinya susah lah. Lu beli susu aja nyokap gue harus
nyetir mobil atau naik kapal 5, 6, 7 jam lah gitu, tergantung situasi hari itu hujan atau enggak gitu ya. Nah di tempat itu gue ya biasalah SD-nya satu guru dipakai berapa kelas bla 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 gitu kan. Cuman gue kan lumayan pinter ya, jadi gue top 3 lah di SD di kampung 3T itu. Terus nyokap gue sama bokap gue dipindahin ke ibu kota Jambi, cuman ibu kota Jambi. Tapi gue memang sekolah di SD terbaik, SD Katolik di situ, SD Saverius. Lu cuman pindah dari Jambi 3T ke ibu kota Jambi nih, gue belum ke Jakarta nih. Gue udah turun dari top 3 ke bottom 3 gitu loh. Dan ya bener juga kemarin yang Cak Udin bilang ya, lu walaupun kalah di kampung lu stres ya. Gue stres banget waktu itu kelas 3 SD. Itu adalah the first stress in my life. Semenjak itu gue memang lumayan over prepare for everything sih. Itu pengalaman traumatik. Iya, dasar gue pikir lu 3 SD kok lebay amat ya gitu kan. Bener, harus begitu. Tapi itu yang terjadi di gue. Nah semenjak itu gue tuh dari kecil selalu ngerasa orang itu perlu diberikan kesempatan yang sama, equality of opportunity. Karena gue lihat teman-teman gue yang di 3T atau misalnya gue stay di situ, gue nggak tahu apakah gue nyampe di level ini sekarang. Kalau gue nggak pindah ke ibu kota, nggak pindah ke Jambi, nggak pindah ke Jakarta, terus gue bisa ngelihat dosen-dosen kita kan kayak waktu tuh gue diajar langsung oleh Bambang Brojo, kemudian oleh Khatib Basri, itu pembimbing skripsi gue. Kalau gue nggak lihat orang-orang gitu, apakah gue akan bisa nyampe di sini? Nah, kenapa makro? Jadi gue selalu pengen ngebuat policy yang ngebantu orang tuh secara keseluruhan. Karena kalau lu ngebenerin sistem satu aja, misalnya, oke, gue mau majuin kampung gue, menurut gue itu agak kurang fair dan itu bukan passion gue aja sih. Jadi kalau gue ngelihat, oke, di Indonesia orang perlu equality of opportunity, kita negara kepulauan 17.000, which is challenging gitu ya untuk apapun. Kalau kita mau maju bareng, itu memang perlu mencapai level tertentu yang ini membutuhkan macro policy. Lu nggak bisa cuma ngomongin trade policy, lu nggak bisa ngomongin micro level atau very narrow view sih. Nah dari itulah kenapa gue milih makro. Walaupun ternyata makro S3 di US itu kan terlalu kalkulasi. Cuman itu orang yang nggak nangkep esensinya aja sih menurut gue. Makro itu mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Gimana lu melakukan intervensi policy yang ngerubah the whole system sebenarnya itu kan. Kayak misalnya gini, lu mau kompleks banget. Exactly, kayak misalnya lu mau naikin capital inflow. Dengan cara apa? Naikin bunga. Lu pikir capital inflow. Ternyata naikin bunga membuat investasi maksudnya ada hal-hal lain yang ini kan. Dan itu di makro kan kita belajar dan bekerjanya itu. Kebetulan di World Bank gue masuk juga di divisi makro. Kalau itu takdir langit. Karena kan tergantung lowongan kan. Itu takdir langit. Dan tim makro tuh paling elit kalau di World Bank. Iya. Gue tim elit. Susah. Iya. Asik. Gue suka banget nih gue tim elit. Gue waktu di World Bank tim elit bener. Bener, tim paling elit itu. Siap arah aja saya. Kepala saya ini. Oke lah kalau gitu. Sudah ya, penutup ya. Ada penutup. Apa nih? Ini untuk membuktikan aja bahwa memang dulu kenapa kita kenal dari lama ya ini. IKOS Youth Forum 2004. Ini udah 21 tahun. Umurnya buku ini. Ini foto sama aku tapi. Ya ini buku 21 tahun dulu. Jadi kita pergi bareng acara di Kyunghee University. It was the first and the last. Karena terlalu sukses. Jadi susah untuk meluncurkan lagi kan. 300 orang mahasiswa loh. Gue grup 12, si Sita dulu di grup 13 ini. Lu di grup? Gue di grup 12, lu grup 13. Dulu juga gak jauh. Kan kayak orang Indonesia juga dulu tempatnya asrama satu tempat juga kita kan. Jadi ya inilah yang akhirnya membuat kita saling mengenal. Jadi kalau ada orang bertanya Pramasita kenal di mana ya? Udah dari tahun 2004 bos udah 21 tahun. Kenapa sih kalian banyak orang gak percaya kalian udah kenal lama tuh? Iya, lucu ya. Dan kayak emang kamu teman beneran? Apa kenal aja? Lah. Emang out of character apa kalau kita temenan? Iya. Kalau kemarin kata siapa Cakudi juga, ini mirip sekali nih dua orang nih. Mau mirip gue bilang. Ya saya selalu bilang ini kayak kakak saya nambah satu lagi. Cuma bedanya gue cewek aja. Iya. Kan selain Ira ada Sita. Iya. Ada Ira, ada Sita, ada Pram. Wah, luar biasa. Iya. Under pressure dia. Under pressure. Gak apa-apa kan PhD berdua aja. Iya gak apa-apa. Ya Sun saya akan PhD. Terima kasih. Gimana? Oke, gak tahu. Ada deh. Ada. Oke, siap. Oke, teman-teman semua, thank you so much Kasita for coming dan banyak ngobrol dan banyak juga ceritain dan ya discuss ya about your career, banyak cerita juga inspirasi dan juga ceritain banget challenges ya, apalagi sebagai female leader yang mungkin kami tentu tidak akan bisa relate ya, tapi I think a lot of pemirsa pasti akan bisa relate banget dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua dan sampai ketemu lagi di episode dari Reading Chamber berikutnya. See you semuanya. Terima kasih.